Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Senang kali pada pagi hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk berbagi ilmu tentang strategi pembelajaran dan motivasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita mari ya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat berserta salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk lebih berkahnya, mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara dengan strategi pembelajaran, pertama kita akan kupas dulu, Bapak Ibu ya, tentang apa itu strategi. Strategi adalah proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Nah, ibarat Bapak Ibu ya di kampus atau di pemerintah ya, seorang pemimpin harus mempunyai strategi ya bagaimana misi visi seorang pemimpin di institusi tersebut ya harus tercapai. Tentunya untuk mencapai itu perlu ya disertai dengan strategi bagaimana cara-cara agar upaya tujuan tersebut bisa tercapai. Kemudian bahasan kita hari ini yang kedua yaitu tentang pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Kata pembelajaran mungkin tidak asing lagi bagi kita di Indonesia, ya. Belajar kita dari TK ya, bahkan sebelum TK kita udah belajar tentunya. Dan tapi bisa jadi kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dimaksud di sini adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik, kemudian adanya sumber belajar, kemudian diikat oleh suatu lingkungan belajar. Nah, kalau for example-nya, kalau Bapak Ibu ada di sekolah atau di kampus, ya khususnya untuk di sekolah contohnya deh ya. Di sekolah itu kalau adanya siswa, kemudian ada guru, ada sumber yang dipelajari, kemudian diikat oleh institusi yang namanya sekolah tersebut. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran. Jadi, apa dong strategi pembelajaran tersebut? Nah, strategi pembelajaran tersebut adalah suatu pembelajaran yang harus dikerjakan antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa, agar tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif, efisien, serta maksimal. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, bagaimana kita di Indonesia ya, kemudian bagaimana kita di kampus, bagaimana kita di sekolah, kita sangat penting sekali untuk mengatur ya strategi pembelajaran agar apa yang kita tuju, agar apa yang kita capai, agar apa yang kita visi misikan itu bisa berjalan maksimal, bisa terrealisasi secara maksimal, serta bisa diwujudkan tentunya. Nah, jadi urgensi strategi pembelajaran ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Baik atau buruknya bangsa ini di masa depan dan kejadian yang terjadi hari ini ya merupakan bibit dari strategi pembelajaran pada masa lalu. Dan apa strategi pembelajaran yang kita buat hari ini sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Baik atau bagus strategi pembelajaran yang kita buat, maka baguslah Indonesia ke depan. Tetapi kalau jelek, ya amburadul strategi pembelajaran yang kita buat hari ini, maka kita menunggu kehancuran bangsa Indonesia di masa mendatang. Ya, maka Bapak Ibu, ya kita banyak sekali ya jenis-jenis strategi pembelajaran ini. Ada pembelajaran secara ekspositori, ada inquiry,
kemudian strategi pembelajaran berbasis masalah, kooperatif, afektif, konstekstual, aktif, serta kuantum. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kita cukup bahas satu dulu ya, karena sangat banyak sekali, nanti kita atur di pertemuan selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengupas dalam tentang metode pembelajaran ekspositori. Nah, yang dimaksud dengan metode pembelajaran ekspositori ini adalah pembelajaran yang menekankan kepada penyampaian materi yang disampaikan oleh guru, yang disampaikan oleh dosen, atau oleh ustadz, atau oleh seseorang kepada sekelompok siswa, sekelompok orang, dengan maksud agar siswa tersebut menguasai materi secara optimal. Nah, sering juga disebut dengan call and talk ya. Jadi kita bagaimana seorang guru, seorang dosen ya menyampaikan materi secara verbal ya kepada banyak siswa ya, satu arah. Kemudian yang kita lakukan hari inilah ya. Ya, bagaimana pendidikan pembelajaran yang kita lakukan sekarang ya kebanyakan ya menggunakan metode ekspositori. Kemudian yang materi kita kedua yaitu tentang motivasi. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Maka ada langkah-langkah untuk membangkitkan motivasi menurut Hawadi ya dalam bukunya dicipta tahun 2006. Yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang mengundang ya. Kemudian yang kedua pendidikan sebagai motivator. Yang ketiga menentukan teknik yang tepat untuk mengajar. Nah, peran dosen, peran guru untuk menumbuhkan motivasi belajar ini sangat penting. Dan kalau tidak ada, bisa seorang dosen guru menciptakan proses pembelajaran yang memotivasi, maka pembelajaran itu bisa dikatakan gagal. Ya, nah bagaimana ya, peran guru untuk memotivasi pelajar atau mahasiswa? Yang pertama menjelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Ini maksud belajarnya apa? Kalau kita belajar ini, kita dapat apa? Ke depan peluang pekerjaannya seperti apa. Nah, ini sangat penting ya. Di awal pembelajaran itu kita jelaskan kepada siswa apa ini mata pelajaran ini, tujuannya kita belajar. Sehingga mereka tahu, kemudian mereka semangat tentunya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita memberikan hadiah, reward kepada siapa yang bersemangat, siapa yang giat, siapa yang aktif tentunya. Ini sangat penting di dalam kelas kita lakukan agar siswa ini juga yang semangat itu terkontrol semangatnya gitu ya. Ketika dia semangat hari ini, kemudian dia dapat apresiasi reward dari dosen, dari mahasiswanya, dia akan berusaha setiap pertemuan agar selalu semangat, agar mendapatkan reward dari dosen atau dari gurunya tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, ya saingan dan kompetisi ya. Kita juga perlu mengadakan persaingan di antara siswa, di antara mahasiswa agar adanya kompetisi, mereka saling belajar mandiri ya. Kemudian di sini mereka akan berusaha memperbaiki hasil yang telah mereka capai sebelumnya agar di kompetisi selanjutnya mereka lebih baik tentunya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah pujian. Nah, ini siapapun butuh pujian di dunia ini, termasuk siswa. Ketika kita sering memuji mereka, insya Allah mereka akan lebih rajin belajar, lebih semangat belajar. Ya, sama mungkin seperti ibu ya, kalau sering dipuji oleh suaminya, maka rumah akan beres semuanya Bapak Ibu ya, akan bersih, akan rapi gitu ya. Begitu juga dengan bapak ketika dipuji oleh ibu akan semangat untuk bekerja, tidak tidak letih ya untuk mencari rezeki. Kemudian yang kelima hukuman. Kita wajib memberikan punishment kepada yang berbuat salah agar siswa komit dengan aturan yang ada gitu. Kemudian yang keenam memberikan perhatian yang maksimal kepada peserta didik ya.
Kita jangan menganggap hanya sebagai proses belajar mengajar, tetapi tugas kita sebagai dosen, sebagai guru lebih daripada itu adalah menganggap mereka sebagai anak kita, sebagai sahabat, dan kita memperhatikan mereka ya. Dari A sampai Z di dalam kelas kita perhatikan mereka ya, apakah mereka mungkin ya lagi ada masalah, apakah mereka mungkin lagi ada butuh curhat dengan kita, butuh diskusi dengan kita harus tahu personality mereka gitu ya. Kita harus perhatian kepada mereka agar mereka ya menjadikan kita sebagai guru yang betul-betul menjadi idola mereka. Yang ketujuh, Bapak Ibu, membantu kesulitan mereka belajar. Ini sangat penting. Ketika mahasiswa atau siswa kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan pembelajaran yang kita ajarkan, yang mereka kita kasih tugas atau dalam materi yang kita kasihkan mereka, maka kita harus sabar Bapak Ibu ya untuk membimbing mereka menjadi sabar membimbing mereka agar bisa akhirnya memahami apa pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Kemudian yang kedelapan menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengajarnya monoton ya. Masuk kelas, kemudian langsung cemengut ya, langsung to the point ya. Kita perlu ya belajar di alam, kita perlu belajar di ruangan yang berbeda, kemudian suasana yang berbeda, pembukaan yang berbeda, yang bervariasi gitu ya. Kemudian yang ke-10 menggunakan gambar dalam proses menerangkan. Ini sangat penting, seperti saya lihat slide presentasi saya sebelumnya, saya tampilkan gambar-gambar agar memahami, memudahkan siswa, kemudian tidak membuat siswa tidak jenuh Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan yang ke-11 terakhir, menggunakan lelucon bercanda sebagai bentuk represi untuk mendapatkan perhatian siswa kembali Bapak Ibu ya. Jadi jangan tegang dalam mengajar Bapak Ibu. Kita harus ada sedikit banyaknya bercanda. Walaupun wajah kita serius banget gitu, tapi sekali-kali kita harus penting banget nih Bapak Ibu ya bercanda buat saat kita belajar ya. Itu saja Bapak Ibu. Kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.